Lahirlah seorang anak perempuan dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosendra Mas Ajeng Asira. Anak tersebut diberi nama Raden Ajeng Kartini. Semasa remaja, ini merupakan anak yang menginginkan kebebasan menentang adat yang berlaku pada saat itu untuk mewujudkan kesetaraan hak antara pria dan wanita. Bahkan, Kartini mendirikan sekolah untuk wanita kaum miskin. Jadi ini adalah huruf A. Ayo dibaca A. Ini sedang apa kau di sini? Aku sedang mengajar, Mas. Untuk apa kau mengajar? Wanita harus menikah dan juga mengurus rumah. Apakah salah jika wanita melakukan hal yang kita inginkan, wanita masih manusia. Sudahlah Kartini, kau tak perlu mengajar mereka. Ayo sekarang balik ke pilihanmu. Keluar, cepat keluar. Aduh, ada apa Ibu? Nih, sudah saatnya kamu harus dipingit. Ibu tidak mau melihat kamu terus mengajar dan belajar. Persiapkan dirimu hingga calon suami menjemput. Mengapa Ibu? Apakah salah jika seorang wanita belajar? Apakah salah jika wanita memiliki kedudukan yang sama dengan pria? Cukup, tradisi tetaplah tradisi. Dan saya akan tetap berpendapat seperti ini, Ibu. Terserah kamu saja. Hingga tiba saatnya nanti, mau siap atau tidak siap, kamu harus melakukan pingitan. Saya ingin meminta izin untuk melanjutkan sekolah di Belanda, Romo. Ini benarkah kamu ingin sekolah di Belanda? Benar, Romo. Trinil sangat ingin sekolah di Belanda dan ingin menggapai cita-cita, Romo. Baiklah, Romo akan mengizinkan. Apakah kamu sudah memikirkan dengan baik? Sudah, Mas. Maaf Tuan, saya kurang setuju dengan pendapat Ki Ajeng Kartini tentang sekolah ke Belanda. Kenapa? Jika ibu mendengar, mungkin beliau marah Tuan. Terserah ada saya saja bagaimana nantinya. Kamu harus bersyukur, Ki, karena ada orang yang melamarmu. Apa yang harus disyukuri dari seorang laki-laki yang sudah memiliki 3 istri, Ibu? Sudah bagus, buat yang melamarmu bukan petani. Saya akan tetap menunggu usaha dari Belanda. Proposalmu itu belum tentu disetujui, mungkin bisa saja ditolak. Tapi lamaran ini harus dijawab dalam waktu 3 hari. Saya tidak mau membuat Romo kecewa. Mohon maaf, Ibu. Mohon maaf Ibu, izinkan saya berbicara kepada adik saya. Kamu bisa meminta tolong pada Romo untuk membatalkan proposal itu. Saya tidak mau, Mas. Lihatlah, sekarang semuanya sudah jelas. Kamu ini hanya memikirkan dirimu sendiri. Wanita bisa lakukan semua yang kita ingini.
Ada apa, Yu? Panggil aku ibu. Kita tidak berada di pendopo. Ada yang ingin ibu tanyakan dan mengerti. Ilmu apa yang sudah kamu pelajari dari aksara Belanda ini? Kebebasan, Ibu. Lalu, apa yang tidak ada dalam aksara Belanda? Tidak tahu. Kesetiaan. Manusia ketika di bangku hatinya merasa tentram karena keseimbangannya terjaga. Sepintar-pintar orang Belanda untuk menguasai bumi, mereka tidak akan pernah mengenal apa itu kesetiaan. Selama ini, ibu menerima dipisahkan oleh tembok kehidupan dengan anak-anak yang lahir dalam ibunya. Anak ibu, anak-anak bisa sekolah dan derajat yang lebih tinggi dari itu. Bagaimana? Apakah kamu siap untuk menyandang gelar Raden Ayu? Saya siap untuk menerima pinaan dari Kanjeng Adipati Toyo Adiningrat dari Rembang. Tetapi saya ingin meminta syarat. Apalagi Sudah, ayo sebutkan apa saja syaratnya. Pertama, saya tidak mau membasuh kakinya dan tidak mau dibebani oleh berbagai perintah sopan santun yang rumit, serta saya mau diperlakukan seperti orang biasa saja. Yang terakhir, cukup nih, kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Ibu tidak akan pernah membiarkan syaratmu itu terpenuhi. Ini benar, Bu. Suami saya menikah lagi, Bu. Lastri mengerti. Suami Lastri lebih mencintai istri mudanya yang pintar dan belajar. Lastri sudah tidak kuat, Bu. Ini benar. Lanjutkan, Mbak Ibu ini mendukungmu. yang terakhir, saya mengharuskan calon suami saya untuk membantu mendirikan sekolah untuk perempuan dan orang miskin. Saya juga ingin Yumasirah tidak tinggal di rumah belakang, tapi di rumah depan. Serta saya ingin semua putra putri Robo memanggil Yumasirah dengan sebutan Mas Ajeng, bukan Yu lagi. Cepat tulis syaratmu, lalu kirim ke Bupati Rembang. Mohon maaf, Rom. Izinkan saya menulis surat ini. Saya anak yang paling tua. Sudah jadi bukti saya sebagai kakak untuk melindungi adik-adiknya. Dan saya akan membantu untuk mengantarkan surat itu langsung ke Bupati Rembang, Romo. Baiklah. Apa benar kalau dia Ajeng yang menulis syarat pernikahan itu? Benar, Kang Mas. Apabila Kang Mas keberatan dengan syarat itu, saya mohon supaya Kang Mas tidak memperpanjang masalah ini menjadi permusuhan antar keluarga. Mohon maaf semuanya. Saya geli dengan kekhawatiran Di Ajeng Kartini. Tapi itu wajar. Itu karena Di Ajeng belum mengenal siapa saya. Justru kedatangan saya ke sini untuk meluruskan hal penting yang tidak bisa dijelaskan dengan surat. Sebenarnya, aku sangat ingin anak-anak diasuh oleh ibu yang berhati kuat dan pintar seperti Di Ajeng Kartini. Aku ikhlas kok menerima syarat-syaratnya, dan juga aku akan ikut mengawal cita-citamu. Jadi, bagaimana Di Ajeng?
Cie, mau nikah ya? Saya bisa pamit ibu. Ini mau jadi adik bayi. Setelah pernikahan dilaksanakan, Kartini dan Raden Mas Joyo Diningrat pergi melihat sekolah sesuai yang Kartini impikan. Terima kasih suamiku telah memenuhi persyaratan yang aku ajukan sebelum menikah. Sama-sama Dek Kartini.